Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita menginstal ulang laptop atau komputer kita, yang perlu kita persiapkan yaitu 1. Internet yang kencang dan stabil ya. 2. Flash disk minimal 8 GB original. 3. Laptop atau komputer yang akan kita install ulang ya teman-teman. Langsung saja, di tahap 1 kita backup data dari local disk C ke local disk D. Caranya kita klik File Explore, kemudian local disk C kita klik, kemudian user kita double klik, kemudian nama user kita double klik, kemudian kita tekan Ctrl A pada keyboard, kemudian kita klik kanan, kemudian copy. Selanjutnya local disk D kita klik. Selanjutnya kita buat folder baru. Caranya kita klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Selanjutnya beri nama backup data C. Selanjutnya klik saja di dalam folder. Selanjutnya foldernya kita buka. Caranya double klik. Selanjutnya kita klik kanan, kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Secara default, seluruh data yang ada di local disk C sudah terbackup semua ke local disk D ya. Selanjutnya File Explorer kita close. Di tahap 2 kita download ISO Windows 10 original. Sebelum kita download, kita cek dulu properti Windows untuk mengetahui tipe operating system yang terinstall pada laptop atau komputer kita ya teman-teman. Caranya kita klik File Explorer, kemudian This PC kita klik kanan, kemudian properti. Nah, di sini terlihat ya teman-teman. Untuk tipe operating systemnya 64 bit. Untuk edisinya Windows 10 Home Single Language. Setelah kita tahu properti Windows kita close dan File Explorer juga kita close. Selanjutnya kita koneksikan internet. Kita klik connect. Terlihat ya teman-teman, sudah terkoneksi. Selanjutnya kita buka Google Chrome. Caranya double klik. Selanjutnya kita ketikkan keyword di pencarian, yaitu Windows 10 Disk Image. Kemudian enter. Selanjutnya download Windows 10 Disk Image dari situs resminya microsoft.com, kita klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Selanjutnya kita download Media Creation Tool ya teman-teman. Caranya kita klik download now. Terlihat ya teman-teman, Media Creation Tool sudah terdownload. Selanjutnya kita buka. Caranya kita klik kanan, kemudian open, kemudian yes. Kemudian accept.
Kemudian kita pilih Create Installation Media ya teman-teman. Kemudian Next. Nah, di sini Media Creation Tool akan memilih secara otomatis sesuai tipe operating system yang terinstall pada laptop atau komputer kita ya. Apabila kita ingin menginstal laptop atau komputer lain, kita hilangkan checklist Use the recommended option for this PC ya. Maka di arsitektur bisa dipilih ya teman-teman. Di arsitektur bisa kita pilih 32 bit, 64 bit, both atau keduanya. Disesuaikan saja dengan tipe operating system yang terinstall pada laptop atau komputer yang akan kita install ulang ya teman-teman. Nah, karena di laptop saya terinstall Windows 10 64 bit, maka di sini arsitekturnya saya pilih yang 64 bit ya teman-teman. Selanjutnya kita klik Next. Nah, di sini kita pilih ISO file ya teman-teman. Selanjutnya kita klik Next. Selanjutnya kita pilih folder, di mana kita akan menyimpan ISO file yang akan kita download ya teman-teman. Di sini saya memilih folder download. Selanjutnya kita beri nama ISO Windows 10 yang akan kita download ya teman-teman. Di sini saya beri nama Windows 10 22H2 Inggris X64 ya. Selanjutnya kita klik Save. Maka secara otomatis proses download ISO Windows 10 original berjalan ya teman-teman. Kita tunggu saja prosesnya sampai selesai ya. Terlihat ya teman-teman sudah selesai. Selanjutnya kita klik Finish. Selanjutnya kita cek ya teman-teman. Caranya kita klik File Explorer, kemudian download. Di sini terlihat ya teman-teman, ISO Windows 10 original sudah terdownload. Selanjutnya File Explorer kita close. Nah, untuk teman-teman yang sudah berhasil mendownload ISO Windows 10 original menggunakan Media Creation Tool, tidak perlu lagi mendownload ISO Windows 10 tanpa Media Creation Tool ya. Tetapi bagi teman-teman yang belum berhasil mendownload ISO Windows 10 original menggunakan Media Creation Tool, kita gunakan cara yang kedua ya. Untuk cara yang kedua ini kita download ISO Windows 10 original tanpa menggunakan Media Creation Tool ya teman-teman. Langsung saja. Caranya di halaman web kita klik kanan. Kita cari Inspect ya teman-teman. Nah, apabila terlihat seperti ini tidak ada Inspect, kita pindah di bagian lain ya teman-teman. Kita klik kanan. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, ada Inspect. Kita klik saja. Selanjutnya icon switch smartphone yang saya lingkari merah kita klik. Selanjutnya kita klik icon refresh. Selanjutnya source kodenya kita close saja ya teman-teman. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Selanjutnya kita pilih select edition. Selanjutnya kita pilih Windows 10 Multi Edition ISO. Kemudian confirm. Selanjutnya kita pilih bahasa. Caranya kita klik choose one.
Di sini saya memilih Inggris United Status ya teman-teman. Kemudian confirm. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, ada Windows 10 64 bit dan 32 bit ya. Karena laptop saya terinstall Windows 10 64 bit, maka di sini saya akan mendownload yang 64 bit ya teman-teman. Kita klik download. Terlihat ya teman-teman, ISO Windows 10 original sudah mulai terdownload. Kita tunggu saja proses downloadnya sampai selesai ya. Terlihat ya teman-teman, ISO Windows 10 original sudah terdownload. Selanjutnya kita cek. Caranya kita klik kanan, kemudian show in folder. Nah, di sini terlihat ya teman-teman, ISO Windows 10 original yang kita download tanpa menggunakan Media Creation Tool sudah terdownload. Untuk size-nya sekitar 5,9 GB. Nah, untuk ISO Windows 10 original yang kita download menggunakan Media Creation Tool, untuk size-nya sekitar 4,7 GB ya teman-teman. Jadi untuk size-nya lebih kecil ya teman-teman karena terkompres. Jadi kesimpulannya, apabila teman-teman ingin mendownload ISO Windows 10 original yang ukurannya lebih kecil, teman-teman silahkan mendownload menggunakan Media Creation Tool ya. Untuk keduanya sudah saya uji, bisa diinstal tanpa ada perbedaan sedikit pun ya teman-teman. Selanjutnya file Explorer kita close. Selanjutnya kita download Rufus ya teman-teman. Caranya kita ketikkan keyword di pencarian atau address bar, yaitu Rufus, kemudian enter. Selanjutnya Rufus, dari situs resminya rufus.ie kita klik. Selanjutnya kita scroll ke bawah agar kita bisa memilih Rufus sesuai versi yang kita inginkan. Kita klik other version GitHub. Nah, apabila tampil seperti ini kita close ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mendownload Rufus versi 4.5 portable. Kita klik. Terlihat ya teman-teman, Rufus sudah terdownload. Selanjutnya kita cek. Caranya kita klik kanan. Kemudian show in folder. Di sini terlihat ya teman-teman, Rufus dan ISO Windows 10 original sudah terdownload semua. Selanjutnya file Explorer kita close dan Google Chrome juga kita close. Selanjutnya kita putuskan koneksi internet. Kita klik disconnect. Terlihat ya teman-teman, sudah tidak terkoneksi. Di tahap 3 kita buat bootable flash disk. Caranya kita klik file Explorer. Selanjutnya kita colokkan flash disk yang akan kita buat bootable ya teman-teman. Terlihat ya teman-teman, flash disk sudah terbaca oleh Windows. Selanjutnya flash disknya kita klik. Nah, di sini apabila ada data penting, silahkan di backup dulu ya teman-teman. Karena pada saat membuat bootable flash disk nanti, otomatis flash disk akan diformat ya teman-teman. Nah, untuk data saya ini akan saya backup dulu ke local disk D ya teman-teman. Caranya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan. Kemudian copy
Selanjutnya local disk D kita klik. Selanjutnya kita buat folder baru. Caranya kita klik kanan, kemudian new, kemudian folder. Selanjutnya beri nama backup data FDD. Selanjutnya klik saja di dalam folder. Selanjutnya foldernya kita buka. Caranya double klik. Selanjutnya kita klik kanan, kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya kita klik download. Selanjutnya kita jalankan Rufus. Caranya Rufus kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian run administrator, kemudian run, kemudian yes. Nah, apabila tampil seperti ini kita klik no ya teman-teman. Selanjutnya pastikan flash disknya benar ya teman-teman. Di Rufus terbaca E, dan di laptop atau komputer juga terbaca E ya. Artinya flash disknya sudah benar ya teman-teman. Selanjutnya kita klik select. Selanjutnya kita pilih ISO Windows 10 yang baru saja kita download ya teman-teman. Nah, di sini saya pilih ISO Windows 10 yang saya download dari Media Creation Tool ya teman-teman. Kemudian open. Selanjutnya kita pilih partisi scheme. Sebelum memilih partisi scheme, kita cek dulu style partisi harddisk atau SSD pada laptop atau komputer kita ya teman-teman. Caranya this PC kita klik kanan, kemudian manage. Selanjutnya disk management kita klik. Selanjutnya harddisk atau SSD kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian properti. Selanjutnya tab volume kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman untuk style partisi harddisk atau SSD kita ya. Untuk style partisi harddisk atau SSD pada laptop saya ini menggunakan MBR ya teman-teman. Jadi nanti di partisi scheme saya juga akan memilih MBR ya. Tetapi bagi teman-teman yang style partisi harddisk atau SSD-nya menggunakan GPT, nanti di partisi scheme juga silahkan pilih GPT ya teman-teman. Setelah kita tahu, kita close, dan komputer manajemen juga kita close. Selanjutnya kita pilih partisi scheme sesuai style partisi harddisk atau SSD pada laptop atau komputer kita ya teman-teman. Di sini saya akan memilih MBR sesuai dengan style partisi harddisk atau SSD pada laptop saya ya. Selanjutnya kita klik start, kemudian OK, kemudian OK lagi. Maka secara otomatis proses pembuatan bootable flash disk berjalan ya teman-teman. Kita tunggu saja proses pembuatan bootable flash disknya sampai selesai ya. Setelah selesai kita klik close. Selanjutnya kita cek. Caranya flash disknya kita klik. Terlihat ya teman-teman, bootable flash disk sudah jadi. Selanjutnya kita eject flash disknya. Kita klik eject. Terlihat ya teman-teman, flash disknya sudah tereject. Selanjutnya flash disknya kita cabut ya teman-teman.
Sampai sini bootable flash disk sudah siap kita gunakan untuk menginstal laptop atau komputer kita ya teman-teman. Di tahap 4 kita rename local disk D. Caranya kita klik file explore, kemudian local disk D kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian rename. Selanjutnya beri nama data. Selanjutnya klik saja di dalam folder, kemudian continue. Terlihat ya teman-teman, local disk D sudah terrename menjadi data D. Mengapa kita rename local disk D? Untuk memudahkan kita pada saat install ulang nanti ya teman-teman. Tepatnya pada saat kita memformat, mendelete, dan membuat partisi ulang harddisk atau SSD kita ya teman-teman. Selanjutnya kita cek partisi harddisk atau SSD kita. Caranya disk PC kita klik kanan, kemudian manage. Selanjutnya disk management kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman partisi harddisk atau SSD pada laptop atau komputer kita ya. Nah, untuk partisi sistem, partisi C, dan partisi 522 MB ini nantinya akan kita format, kemudian kita delete, kemudian kita buat partisi baru ya teman-teman, agar instalasi kita benar-benar fresh seperti baru ya. Nah, untuk partisi data atau D ini jangan sampai kita format maupun kita delete ya teman-teman, karena kita sudah membackup datanya ke situ semua ya. Setelah kita tahu, komputer manajemen kita close dan file explorer juga kita close. Di tahap 5 kita install Windows 10 pada laptop atau komputer. Caranya kita matikan dulu laptop atau komputer kita ya. Caranya kita klik start, kemudian icon power kita klik, kemudian shutdown. Langsung saja, pertama-tama kita colokkan bootable flash disk yang sudah kita buat sebelumnya ya. Selanjutnya kita nyalakan laptop atau komputer kita. Selanjutnya kita tekan F2 secara kontinu sampai tampil BIOS ya. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat daftar masuk BIOS. Setelah tampil BIOS kita arahkan ke tabboot ya teman-teman. Nah, di tabboot apabila tidak ada hard drive BBS priority, teman-teman langsung setting di bagian boot option ya. Tetapi apabila ada hard drive BBS priority, kita arahkan ke hard drive BBS priority terlebih dahulu ya. Kemudian enter. Kemudian enter lagi. Selanjutnya kita arahkan ke nama flash disk kita. Kemudian enter. Selanjutnya kita tekan escape. Selanjutnya kita arahkan ke boot option 1 ya teman-teman. Kemudian enter. Nah, di sini apabila flash disk kita terbaca menjadi 2 seperti ini, untuk boot option 1 ini kita pilih sesuai dengan style partisi hard disk atau SSD kita ya teman-teman. Apabila style partisi hard disk atau SSD kita menggunakan GPT, maka untuk boot option 1 ini kita pilih UV ya teman-teman. Nah, karena style partisi hard disk atau SSD pada laptop saya ini menggunakan MBR, maka untuk boot option 1 ini saya pilih nama flash disk saya ya teman-teman. Kemudian enter. Selanjutnya kita arahkan ke boot option 2 ya teman-teman.
Nah, di port option 2, apabila sudah terpilih UV atau nama flash disk kita, atau terbaca SSD maupun hard disk, kita biarkan saja ya teman-teman, jangan dirubah. Selanjutnya kita tinggal tekan F10 untuk menyimpan, kemudian enter. Apabila tampil press any key to boot from CD or DVD or USB, langsung kita tekan enter ya teman-teman. Jangan sampai titik-titiknya habis. Maka secara otomatis booting sudah dari bootable flash disk kita ya teman-teman. Nah, untuk temp dan currency format kita rubah menjadi Indonesia ya teman-teman, karena negara kita Indonesia ya. Selanjutnya kita klik next, kemudian install now. Nah, apabila tampil form aktivasi seperti ini, bagi teman-teman yang menginstal laptop baru dan sudah memiliki produk Windows 10 original, silahkan masukkan produknya ya. Selanjutnya kita klik next, maka edisi Windows 10 akan terpilih secara otomatis sesuai dengan edisi produknya yang baru saja kita masukkan ya teman-teman. Tetapi bagi teman-teman yang belum memiliki produk Windows 10 original, kita bisa pilih I don't have a product, karena kita bisa aktivasi setelah selesai menginstal nanti ya. Nah, untuk teman-teman yang laptop atau komputernya sebelumnya sudah terinstall Windows 10 dan sudah teraktivasi, kita pilih I don't have a product ya. Karena setelah selesai install ulang nanti, kita tinggal mengoneksikan dengan internet, maka secara otomatis Windows 10 akan aktif atau teraktivasi kembali ya teman-teman. Nah, karena di sini sebelumnya laptop saya sudah terinstall Windows 10 dan sudah teraktivasi, maka di sini saya pilih I don't have a product ya. Nah, di sini bagi teman-teman yang menginstal laptop atau komputer baru, teman-teman bisa pilih edisi Windows sesuai selera teman-teman ya. Tetapi bagi teman-teman yang laptop atau komputernya sebelumnya sudah terinstall Windows 10 dan sudah teraktivasi, kita pilih edisi Windows 10 sesuai yang terinstall sebelumnya ya. Nah, karena pada laptop saya ini sebelumnya terinstall Windows 10 Home Single Language, maka di sini saya pilih Windows 10 Home Single Language juga ya teman-teman. Agar nanti setelah selesai instalasi, kita tinggal mengoneksikan dengan internet, maka Windows 10 akan aktif atau teraktivasi kembali ya teman-teman. Selanjutnya kita klik next. Selanjutnya kita checklist I accept the license terms, kemudian next, kemudian kita pilih custom ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, untuk partisi data ini jangan sampai kita format maupun kita delete ya, karena kita sudah membackup datanya ke situ semua ya teman-teman. Selanjutnya untuk partisi 1, partisi 2, dan partisi 3 kita format ya teman-teman. Caranya partisi 1 kita klik, kemudian format, kemudian OK. Selanjutnya partisi 2 kita klik, kemudian format, kemudian OK. Selanjutnya partisi 3 kita klik, kemudian format, kemudian OK. Selanjutnya partisi 1, partisi 2, dan partisi 3 kita delete ya teman-teman.
Mengapa kita mendelete-nya? Karena nantinya akan kita buat partisi baru ya teman-teman, agar instalasi kita benar-benar fresh seperti baru ya. Nah, setelah jadi unallocated space seperti ini, kita buat partisi baru ya teman-teman. Caranya kita klik new, kemudian apply, kemudian OK. Nah, setelah jadi partisi seperti ini, selanjutnya kita tinggal klik next. Tetapi di sini kita stop dulu ya teman-teman. Lalu bagaimana jika kita menginstal pada harddisk atau SSD baru? Di sini saya jelaskan sekalian ya teman-teman. Apabila pada harddisk atau SSD baru, setelah kita klik custom, kita hanya menemukan unallocated space seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita buat partisi baru. Caranya kita klik new. Selanjutnya kita bagi menjadi dua ya teman-teman. Di sini untuk partisi pertama saya buat 200 GB. Nantinya akan kita buat sebagai local disk C atau sistem ya teman-teman. Kemudian apply, kemudian OK. Nah, setelah jadi partisi, kita pindahkan ke unallocated space kembali ya teman-teman. Kemudian new, kemudian apply. Nah, setelah jadi partisi, kita pindahkan ke partisi 2 ya teman-teman, yang nanti akan kita jadikan local disk C atau sistem ya teman-teman. Selanjutnya kita tinggal klik next. Maka secara otomatis proses instalasi berjalan ya teman-teman. Selanjutnya kita close. Kita lanjutkan yang install ulang tadi ya teman-teman. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita tinggal klik next. Maka secara otomatis proses instalasi berjalan seperti pada harddisk atau SSD baru tadi ya teman-teman. Di dalam video tutorial ini saya cepetin ya teman-teman. Untuk proses aslinya sekitar 15-30 menit, tergantung dari kecepatan laptop atau komputer kita ya. Sebentar lagi laptop atau komputer kita akan merestart ya teman-teman. Pada saat merestart atau layar mati, flash disknya kita cabut ya. Maka secara otomatis booting sudah dari harddisk atau SSD kita ya teman-teman. Nah, di form region, apabila sudah terpilih Indonesia, selanjutnya kita klik yes. Nah, untuk keyboard layout, apabila sudah terpilih AS atau English United Status, selanjutnya kita klik yes. Untuk second keyboard kita skip saja ya teman-teman. Selanjutnya I don't have internet kita klik. Selanjutnya continue with limit setup kita klik. Nah, di sini kita beri nama laptop atau komputer kita ya, teman-teman. Di sini saya beri nama Duta Jaya Computers. Untuk teman-teman bebas, silahkan diisi sesuai selera teman-teman ya. Selanjutnya kita klik next.
Untuk password di sini saya kosongin ya teman-teman. Selanjutnya kita klik next. Nah, apabila tampil COS privasi setting seperti ini, kita tinggal klik accept ya teman-teman. Sampai sini konfigurasi selesai ya teman-teman. Kita tinggal tunggu saja sampai desktopnya tampil. Seperti yang terlihat pada video, desktop Windows 10 sudah tampil ya teman-teman. Selanjutnya kita klik Maybe Later. Selanjutnya kita cek properti Windows 10 ya teman-teman. Caranya kita klik File Explorer. Kemudian This PC kita klik kanan. Kemudian Properti. Di sini terlihat ya teman-teman. Untuk tipe operating sistemnya 64 bit. Untuk edisinya Windows 10 Home Single Language. Untuk versinya 22H2. Artinya install Windows 10 pada laptop atau komputer kita berhasil ya teman-teman. Selanjutnya properti Windows kita close. Dan File Explorer juga kita close. Di tahap 6 kita kembalikan flash disk seperti semula. Caranya kita klik File Explorer. Selanjutnya kita colokkan flash disk yang sebelumnya kita buat bootable ya teman-teman. Terlihat ya teman-teman, flash disk sudah terbaca oleh Windows. Selanjutnya kita cek partisi flash disk ya teman-teman. Caranya This PC kita klik kanan. Kemudian Manage. Selanjutnya Disk Management kita klik. Nah, di sini terlihat ya teman-teman partisi flash disknya. Apabila partisi flash disknya menjadi dua bagian, teman-teman silahkan ikuti tutorial cara mengembalikan partisi flash disk seperti semula. Untuk link tutorialnya sudah saya sediakan di halaman deskripsi video tutorial ini ya. Tetapi bagi teman-teman yang partisi flash disknya hanya menjadi satu bagian seperti saya ini, kita partisi ulang flash disknya ya teman-teman. Caranya flash disknya kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian delete volume. Kemudian yes. Selanjutnya flash disknya kita buat partisi ya teman-teman. Caranya kita klik. Kemudian kita klik kanan. Kemudian new simple volume. Kemudian next. Kemudian next lagi. Kemudian next lagi. Nah, di sini untuk file sistemnya saya rubah menjadi NTFS ya, teman-teman. Di sini untuk labelnya bebas, boleh diganti, boleh tidak. Untuk saya tidak saya ganti ya, teman-teman. Saya biarkan begini saja. Selanjutnya kita klik next. Kemudian finish. Terlihat ya teman-teman, flash disknya sudah berhasil kita buat partisi dan terbaca sebagai drive E ya teman-teman. Selanjutnya komputer manajemen kita close. Selanjutnya kita kembalikan data flash disk ya teman-teman, yang sebelumnya sudah kita backup ke local disk D. Caranya data D atau local disk D kita klik. Selanjutnya folder backup data FDD kita double klik. Selanjutnya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan. Kemudian cut.
Selanjutnya flash disknya kita klik. Selanjutnya kita klik kanan. Kemudian paste. Terlihat ya teman-teman, sudah selesai. Selanjutnya data D atau local disk D kita klik kembali. Selanjutnya folder backup data FDD kita hapus ya teman-teman. Caranya kita klik, kemudian kita klik kanan, kemudian delete. Selanjutnya kita eject flash disknya ya teman-teman. Kita klik eject. Terlihat ya teman-teman, flash disk sudah tereject. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengembalikan data lokal disk C, caranya folder backup data C kita double klik. Selanjutnya kita tekan Ctrl A pada keyboard. Kemudian kita klik kanan. Kemudian copy. Selanjutnya local disk C kita klik. Selanjutnya folder user kita double klik. Kemudian nama user kita double klik. Selanjutnya kita klik kanan. Selanjutnya teman-teman silahkan paste di sini ya. Tetapi untuk saya datanya tidak saya kembalikan ke local disk C ya teman-teman. Karena local disk C saya khususkan untuk operating system, agar laptop saya tidak menjadi lemot karena kebanyakan data di local disk C ya. Selanjutnya file explorer kita close. Selanjutnya teman-teman silahkan ikuti tutorial cara install atau update driver di Windows 10. Untuk link tutorialnya sudah saya sertakan di halaman deskripsi video tutorial ini ya. Sekian ya teman-teman cara install Windows 10 pada laptop atau komputer. Semoga bermanfaat. Akhiru kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.